لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. الذكر الرابع عشر قول صاحب الراتب: نفع الله به، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤمنين. قال في الشرح: فهو دعاء عام لعام مندوب إليه ومأمور به، ويكفيك في فضله والاهتمام به أنه يتلى على المنابر في كل جمعة: اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين إلى غير ذلك من الأدعية العامة. Jemaah sekalian berbahagia, pagi ini selesai sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan kajian bulanan sampai pada bacaan ke-14 dari bacaan atau tartib bacaan Ratibul Haddad. Ini bacaan lempengan yang ini saya setiap kali sampai pada bagian pembahasan ini menjadi seseorang yang tidak mampu untuk menahan diri dari terbawa dari bacaan ini, karena ini amalan level tinggi. Doa yang akan kita bahas, kita akan diajarkan betul tentang kepedulian yang luar biasa kepada saudara-saudara kita. Nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya kita akan baca bareng-bareng 3 kali. Kita bertabarruk, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan dari sebab apa saja, kaum muslimin dan muslimat yang mereka sedang mengkerutkan dahinya dari lantaran kepuyungan menghadapi pagi ini atau hari-hari ini, minggu ini, yang mereka juga dalam kesusahan. Kita diajarkan oleh Tuan Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk mengingat bahwa engkau bukan cuma urusan istri dan anak-anak dan saudaramu, tapi ini kaum muslimin. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita baca bareng-bareng. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'minin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'minin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'minin. Al-Zikr Rabi' Ashara, zikir yang ke-14, qaulu Shahibir Ratib, itu ucapan dari Shahibir Ratib. Nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat dengan qaul dari Shahibir Ratib. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'minin. Salatan, semoga Allah aslahallahu, semoga Allah memperbaiki umural muslimin, urusan-urusan orang-orang Islam. Kalau disebut muslimin, di dalamnya juga termasuk muslimat. Kita nggak tahu pada saat kita baca ini, saudara-saudara kita bahkan yang mereka bersyahadat, boleh jadi mereka sekarang sedang melakukan dosa, tapi kita doain. Kita nggak tahu pada saat kita baca ini, kita minta kepada Allah, aslahallahu umural muslimin, ya Allah, semoga engkau perbaiki urusan saudara-saudaraku, orang-orang kaum muslimin dan muslimat. Yang boleh jadi mereka adalah orang yang memusuhi kita, tapi kita masuk diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente kalau berdoa maka dengan bacaan ini siapapun orangnya termasuk di dalam yang kau doakan. Jadi kita berhenti untuk memikirkan cuma diri kita sendiri. Pada bagian yang ke-14 ini, doa yang mau tidak mau, kalau kita baca Ratibul Haddad,
kau tidak pernah dibenarkan untuk membiarkan saudaramu kaum muslimin ataupun siapa saja, apalagi yang punya hubungan kerabat yang mereka dalam keadaan susah, kecuali kau hadir untuk membantu mereka supaya mendapatkan kemudahan dari Allah dengan doa yang dibaca. Aslahallahu umurul muslimin, suraballahu syarrul mu'min. Kalau kita lihat dari doa ini, bagaimana mereka yang kemudian bermusuhan atau mereka menyakiti saudara-saudaranya, ente buru-buru ngedoain. Ini di sini diajarkan aslahallahu umurul muslimin, suraballahu syarrul mu'min. Semoga Allah palingkan akan keburukan kejahatan orang-orang yang menyakiti. Jemaah, maka kita akan diingatkan dalam kajian ini bahwa apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang boleh jadi akan mendatangkan kemudahan, pertolongan bagi orang-orang yang kau doakan. Nanti akan disampaikan dalam bacaan ini. Ente mau tahu nggak doa yang mustajab adalah saat engkau mendoakan saudaramu yang bahkan mereka tidak pernah meminta doa kepadamu. Ente mendoakan saudaramu yang padahal dia memusuhimu. Ente mendoain, ente punya saudara yang padahal dia tidak pernah peduli kepadamu. Tapi Islam begitu indah punya ajaran. Jangan pernah kau balas sebuah keburukan yang kau dapatkan dari orang lain. Justru kau diajarkan untuk mendoakan. Padahal kalau udah masuk aslahallahu umurul muslimin, kan semuanya masuk. Semua mereka yang bersyahadat, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sesungguhnya mereka masuk dalam doa ini, siapapun orangnya. Bagaimana mungkin kemudian engkau merawat kebencian berkepanjangan saat engkau baca Ratibul Haddad, kau dipaksa untuk mendoakan mereka. Maka siapapun yang mempunyai wiridan Ratibul Haddad, mereka akan sembuh dari hati yang mereka punya dari kebencian kepada orang lain. Malu dengan bacaan ini. Ente bagaimana baca Ratibul Haddad masih menyimpan kebencian kepada saudara? Kalau ente doain, berarti ente kagak ikhlas pada saat baca Ratibul Haddad. Aslahallahu umurul muslimin, saraballahu syarrul mu'min. Jemaah, kita akan lihat definisi aslahallahu umurul muslimin, saraballahu syarrul mu'min. Semoga Allah memperbaiki urusan orang-orang Islam dan semoga Allah memalingkan kejahatan orang-orang yang berbuat menyakiti atau orang-orang yang suka berlaku zalim. Kita lihat surat Al-Anbiya, kita biar tahu ini kalimat aslah bukan sesuatu yang masuk akal. Kalau sudah kau mendoakan aslahallahu umurul muslimin, maka engkau bukan hanya mendoakan sesuatu yang masuk akal yang sedang dihadapi oleh saudaramu, bahkan yang tidak masuk akal kau doakan semoga saudaramu mendapatkan pertolongan. Kita lihat surat Al-Anbiya ayat 89, ayat 89 dan 90. Bahwa Allah gunakan kata aslahna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakariya nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin wa anta khairul warithin. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
كانوا لنا خاشعين. Nah, boleh terjemahnya Ustaz. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhanmu, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Wa aslahna lahu zawjah. Lanjut Ustaz. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya Allah. Jemaah sekalian berbahagia, ini ayat yang menggunakan wa aslahna lahu zawjah. Aslahu pada dhamir nahnu aslahna. Ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah, la tadharni farda, jangan kau tinggalkan aku sendirian ya Allah, wa anta khairul warithin. Jemaah, apa yang kemudian terjadi? Allah kabulkan dan Allah hadiahkan kepada Zakaria seorang putra yang Allah langsung memberikan namanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki bagi dia akan pasangannya. Artinya sesuatu yang tidak masuk akal, karena istrinya dari Zakaria mandul. Kalau kita buka tafsirnya dalam tafsir Jalalain, maka kemudian Allah datangkan kepada istrinya itu bisa punya anak setelah fakta kenyataan bahwa dia seorang yang tidak mungkin punya anak. Artinya dia tidak masuk akal. Dan Allah gunakan wa aslahna lahu zawjah. Allah dan kami perbaiki bagi Zakaria akan istrinya. Jemaah sekalian yang berbahagia, yang berdoa Nabi Zakaria meminta kepada Allah supaya tidak dibiarkan dalam kesendirian, dan kemudian mendapatkan atau dikabulkan oleh Allah. Jadi saat engkau membaca aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min, maka lisanmu sedang memohon kepada Allah, bahkan engkau melupakan dirimu. Aslahallahu umuri wa umural muslimin. Kalau kita peduli kepada diri kita, kan begitu redaksinya. Ya Allah, mohon kau perbaiki urusan-urusanku dan urusan-urusan orang yang muslimin muslimat. Tetapi pada redaksi ini kau tidak perlu memikirkan dirimu. Karena ketika engkau mendoakan aslahallahu umural muslimin, ya Allah perbaiki semua urusan orang-orang Islam, maka engkau tidak perlu meminta, langsung engkau mendapatkan jaminan dari Allah. Tetapi ini juga mengingatkan kita, tuh lihat kedudukan saudara-saudaramu. Boleh jadi kau tidak bisa membahagiakan mereka dengan harta. Boleh jadi kau tidak bisa membahagiakan saudaramu dengan tutur bahasa. Boleh jadi kau punya keterbatasan dalam berbuat yang membahagiakan kehidupan kau punya saudara. Tetapi masa iya kau tidak punya keinginan untuk mendoakan saudaramu? Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Maka setiap orang yang punya wiridan Ratibul Haddad, dia sepi punya hati dari sifat dengki. Gak mungkin dia punya sifat dengki. Kenapa? Karena dia diajarkan dengan bacaan itu tentang sesuatu kepedulian yang bahkan engkau melupakan dirimu. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Begitulah seharusnya kita kepada saudara-saudara kita sama muslim. Bila kau tak mampu memberikan kebahagiaan secara langsung, ada sesuatu yang bisa kau lakukan untuk menemani saudaramu yang boleh jadi sedang dalam kesusahan. Bukannya malah nambahin kesusahan. Lagi kagak pantas umat Nabi Muhammad mempunyai sifat
kedengkian atau tidak peduli, bahkan tidak peduli kepada sesama. Dalam kitab Ihya itu ada sebuah kisah yang saya ketika membaca ini merasa terpukul betul. Ketika ada seorang sahabat Nabi, dan ini saya pernah kaji di Masjid Darussalam Kota Wisata. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Ini seorang sahabat Nabi yang kedermawanannya diakui oleh para sahabat. Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Tetapi satu waktu ini sahabat Nabi bertekuk lutut dalam tanda kutip kepada seorang budak yang dia berkulit hitam. Dia punya kekayaan begitu banyak, sampai pada waktunya dalam kitab Ihya diceritakan ini Abdullah bin Ja'far ingin mengontrol dia punya kebun. Dulu kalau orang-orang Jakarta di awal-awal itu mereka kalau mau investasi beli tanah daerah Setu. Makanya saya punya orang tua dulu punya tanah banyak daerah Setu. Karena buat investasi, rupanya karena nanti pada waktunya harganya akan naik dan kemudian akan ramai di tempat. Jemaah, dia kontrol, dia punya tempat kebun di daerah yang jauh dari tempat tinggalnya. Tetapi dalam perjalanan dia singgah di sebuah tempat yang di situ kebun orang lain. Wa fihi ghulamun aswadu ya'malu fihi. Diceritakan dalam Ihya, di kebun itu ada seorang budak yang berkulit hitam yang dia sedang bekerja di kebun itu. Tatkala didatangkan kepadanya, falamma utiyal gulamu biqutihi dakhala ila al-ha'id kalbun wadana minhu. Jemaah, tatkala didatangkan makanan, dianterin makanannya, jatah makan, tiba-tiba masuk seekor anjing ke kebun itu. Abdullah bin Ja'far memperhatikan dari kejauhan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang budak ini. Dia lemparin makanan kepada seekor anjing itu dan kemudian dimakan. Waroma as-saniyata, dilemparin lagi buat makanan yang kedua. Waroma as-salisata, dilemparin lagi untuk makanan yang ketiga kali. Jemaah bingung. Ini Abdullah bin Ja'far At-Tayyar bingung melihat seorang pemuda, sehingga ditanya, berapa jumlah makananmu? Budak ini berkata, kama ra'aita, makanan yang kau miliki sebagaimana yang kau lihat. Jadi cuma 3 makanan itu, 3 roti, qus dalam bahasa Ihyanya, qus jadi roti pipih yang dia ada dagingnya dilemparin. Habis. Lalu bagaimana engkau seharian ini? Aku akan menahan lapar seharian ini. Ya Allah. Tuh, seorang budak hitam yang hidupnya dalam keterbatasan pas-pasan, makanan cuma itu-itunya. Ini umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Tapi ketika melihat seekor anjing yang sedang dalam kelaparan, dikasih makanannya. Kita perlu ngaji bab yang ini. Lalu engkau yang sedang menyimpan kemarahan, engkau yang sedang menantikan saudaramu dalam kesusahan, engkau yang sedang berharap penderitaan terjadi pada orang yang engkau tidak suka tentang keberadaannya. Tentu mau ngomong apa kalau ketemu dengan kisah ini, seorang budak yang berkulit hitam. Tuh, cuma karena saya melihat banyak betul orang yang sampai merawat kebencian itu dibawa ke alam barzakh. Dibawa ke alam barzakh. Kebencian, kemarahan dia bukan kepada orang lain, bahkan kepada saudaranya, dibawa. Dia nggak mau lepaskan itu, dan dia merasa nyaman ketika membawa kebencian, kemarahan sampai kepada alam barzakh. Saking dia punya benci, dia rela berkorban. Biarin diseksa di yaumul kiamah, biarin mati dalam su'ul khatimah. Kebayang nggak kebencian dia kayak apa? Sampai dia nggak takut sama Allah. Memutuskan silaturahim, jangan kata masuk surga. Ini mau surga ente kagak dapet.
tapi dia rela berkorban untuk mendapatkan resiko itu. Yang penting dia tetap merawat kebencian kepada saudaranya. Ini pagi kita diajarkan dengan semua doa yang kau harus melepaskan itu semua, karena diajarkan untuk mendoakan bahkan buat orang yang kau tidak mengenalnya. Aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarrul mu'min. Itu seorang budak dikasih makan, dia rela lapar seharian demi nggak tega ngelihat seekor anjing yang kelaparan. Ente punya saudara bukan seekor anjing ya akhi. Ente punya saudara boleh jadi punya banyak kebaikan di masa-masa lampau. Lalu bagaimana mungkin seakan tidak ada pintu celah untuk engkau menjadi orang yang mendatangkan kebaikan atau islah. Ya sahabat umurul muslimin, syarafallahu syarrul mu'din. Emangnya kalau ente berbuat baik kepada saudara, kemudian ente dibiarkan begitu saja? Nanti kita ngaji bagaimana keistimewaan mereka yang mendoakan saudaranya. Tetapi yang pasti itu budak yang memberikan makanan kepada seekor anjing itu berubah statusnya seketika. Abdullah bin Ja'far kemudian membeli dia dari majikannya, membeli kebun majikannya, dan kemudian fa'ataquhu, dibebaskan, dia membebaskannya dan menghadiahkan kebun yang tempat dia kerja pada majikannya buat dia semuanya. Sallallahu alaihi Nabi. Ya maaf, kita nggak tahu tuh, itu amal kepada makhluk Allah yang bukan manusia, seekor anjing. Hadiahnya mereka begitu. Gimana kemudian saat ente datang ke rumah saudara yang dia sedang dalam ketakutan, dia sedang dalam kesedihan, kita datang, Pok, maafkan kita baru bisa datang, ini kita lagi ada rezeki, mudah-mudahan empok bisa manfaatin ini. Kita punya adik perempuan, Neng, lu jangan pakai sedih, yang namanya orang berumah tangga ada aja masalah ekonomi. Biarin sekarang laki lu belum bisa nyari duit banyak, lu biar sabar ya, kan ada gua abang lu, nih duit nih, jangan pakai nangis, jangan pakai sedih. Kira-kira girang nggak tuh adik kita bu? Bu, girang apa kagak? Pengen nggak punya abang kayak begitu bu? Udah habis jadi bening, seng deh parah amat, udah habis, jangan begitulah, ini kok jadi bening. Tapi memang ini pelajaran level tinggi akhir. Tapi kalau kita ini ngaji aslahallahu umurul muslimin tuh buat orang yang ente kagak kenal, yang jangan-jangan tidak pernah bertemu dengan ente doain supaya urusannya kelar. Bagaimana dengan saudara sendiri? Maka itu kadang-kadang kita kelewat curiga dengan kebenaran janji Allah di dalam Al-Quran. Kelewat curiga. Masa kita masih nggak percaya aja dengan janji Allah bahwa mereka yang memberikan pertolongan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Masa kita nggak percaya? Emang dasar kadang-kadang kita mempertahankan sesuatu yang menurut hawa nafsu kita, waliyadzubillah. Qala fi syarhi fa du'aun 'amun li'amin. Doa aslahallahu umurul muslimin, syarafallahu syarrul mu'min, itu adalah doa yang umum untuk orang umum atau untuk orang banyak. Mandubun ilaih, dianjurkan untuk berdoa dengan itu, aslahallahu umurul muslimin, wa ma'murun bihi, dan diperintahkan untuk berdoa dengan itu. Artinya kau perlu doakan. Bahkan di sini disampaikan wa yakfika fi fadlihi wal ihtimam bihi annahu yutla 'ala al-manabiri fi kulli jumu'atin, dan akan mencukupimu fi fadlihi, pada keutamaan mendoakan orang lain. Aslahallahu umurul muslimin, syarafallahu syarrul mu'min, mendoakan orang-orang muslim, wal ihtimami, dan perhatian dengan doa ini,
annahu yutla bahwasanya doa tersebut yutla dibaca alal manabiri fi kulli jumu'atin, atas mimbar-mimbar pada tiap-tiap hari Jumat. Allahumma aslih man fi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aslih umurul muslimin. Nah, kita kalau udah ngaji begini, nggak ada salahnya kalau kita nanti khutbah dibawa bertabaruk dengan doa ini, ditambahin. Kenapa? Karena tidak sahlah itu ila ghairi dzalika minal adiyatil amah. Nanti dijelaskan di sini nggak sah salat Jumat khutbahnya itu nggak sah kalau ente nggak doain saudara-saudara ente. Kan paling tidak baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Doa yang kita baca itu menunjukkan tentang kepedulian. Kalau sampai dosa yang dilakukan oleh saudara ente kaum muslimin dan muslimat, ente terlibat untuk memikirkan dosanya, apalagi urusan yang bersifat makanan atau urusan yang dihadapi di dunia. Sampai dosanya ente mohon ampun, kayak apa tuh semangat kebersamaan yang diajarkan di setiap minggu di hari Jumat. Maka itu aneh kalau ada orang yang sampai membenci saudaranya. Ente tahu nggak, yang ente benci itu jangan-jangan mereka mendoakan engkau. Yang engkau paling tidak, kalau engkau tidak menjadi khotib, kau jadi makmum, kau mengaminkan saat sang khotib berdoa, ya Allah ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat kita, amin. Kau ingin membalas doa yang dilakukan oleh saudaramu dengan kebencian. Wah, lempengan ini nggak ada lagi kebencian. Wah, kalau kita tahu terima kasih ente sampai dosanya dimohonin ampun sama ente punya saudara, itu kan dosa kita, Pak. Pada saat Allah maghfiril muslimin wal muslimat, kita masuk di dalamnya, ente yang bikin dosa, ente punya saudara begitu peduli sayang, ya Allah ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ente di dalamnya. Lalu terus kau biarkan hatimu merawat kebencian. Saat orang yang kau benci ternyata setiap seminggu sekali paling tidak, imma dia mendoakan sebagai khotib, imma dia mengaminkan doa dari sang khotib. Berhenti untuk merawat kemarahan kebencian kepada saudara, karena engkau setiap saat kalau dia punya Wirdul Haddad didoakan oleh saudaramu paling nggak seminggu sekali. Kan kita dari akil balik punya dosa. Sekarang kalau umur kita 40 tahun, 50 tahun, tuh dosa kan kelewat banyak. Tapi saat dia salat Jumat, maka engkau sedang difikirkan oleh saudaramu yang dia mengangkat kedua tangan, ya Allah ampuni dosa saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Terus ente masih memusuhin itu orang yang ngedoain supaya dosa ente diampuni oleh Allah. Kan gak benar, logikanya gak benar. Masa kebaikan yang kau dapatkan dari saudaramu kau biarkan itu tidak membalasnya dan bahkan kau menyakitinya. Jadi mudah-mudahan setelah kajian ini, memang setiap kajian ini aslahallahu umurul muslimin syarafallahu syarafal mu'min, itu akan betul. Ya Allah, iya, kalau kaum muslim ngajain itu doain, apalagi saudara satu emak satu bapak, apalagi tetangga, apalagi dari kecil kita berteman. Allahumma ighfir lana dzunubana. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya dari lantaran nggak tapi open sama kita punya saudara, terutama kita punya saudara perempuan ya Pak. Jadi saya ingetin betul, usikum wa nafsi bittaqwallah. Kalau ente punya saudara perempuan, perhatiin, karena kadang-kadang dia begitu diperhatiin oleh saudara laki-lakinya jadi punya harapan lagi. Kan nggak melulu dengan materi, apalagi sih sampai bisa punya materi lebih. Dan apapun yang kau keluarkan, Allah nggak mau keutangan, nggak mau keutangan. Karena ada orang yang punya saudara perempuan, Ustaz, saya punya abang, tapi kayak nggak punya abang. Saya punya saudara laki, tapi kayak nggak punya harapan
Dia sibuk dengan istrinya, dia sibuk dengan urusannya. Kali kalau kagak ngasih duit itu sekedar nanya, "Neng, bagaimana kabarnya? Baik lu, rumah tangga lu baik?" Kagak, udah duit kagak. Sekedar basa-basi nanya kepedulian juga kagak. Saya nggak tahu orang seperti itu mempunyai hati yang begitu takut kekurangan dari apa yang dia lakukan itu. Nanya dong kagak. Kan kita Pak, jangan kata yang dibagi duit, sekedar ditanya. Girang banget Pak, perhatian. Kita punya saudara, pokoknya punya saudara perempuan, ingetin. Jangan cuma sibuk sama anak sama bini doang. Ente pengganti dari seorang ayah. Tanyain, jangan-jangan dia sedang menyimpan kesedihan yang berkepanjangan. Dia ngomong sama abangnya, sama saudara lakinya, dia ketakutan. Karena dia tahu juga jangan-jangan nggak bakal direspon positif. Apalagi punya duit pagi. Itu tadi seekor anjing sampai kayak begitu. Seorang budak dia pas-pasan, masa ada ente, empok ente, sekedar sesuatu yang ente punya dan akan dikembalikan lagi oleh Allah dengan berlipat. Wa qad uddat du'a'u lil mu'minina wal mu'minati syartan min syurutil khutbati allati la tasihul jumu'atu biduniha. Dan sungguh telah dihitung doa untuk orang yang beriman, laki-laki dan mukminat, sebagai syarat dari syarat-syarat khutbah allati la tasihul jumu'atu biduniha, yang kagak sah salat Jumat dengan tanpa mendoakan saudara mukminin mukminat, muslimin muslimat. Itu sampai digituin dalam agama. Berarti begitu pentingnya bahwa ketika engkau mendoakan saudaramu, itu ternyata sebagai syarat dari syarat-syarat khutbah. Lalu bagaimana mungkin saat engkau berdoa sebagai seorang khatib, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, pastilah kau sedang berdusta bila kau ternyata merawat benci dan dengki, marah berkepanjangan kepada saudaramu. Bohong, yang kau lakukan adalah sebuah kedustaan di depan orang yang sedang menyembah Allah, di depan orang yang sedang khusyuk mendengarkan nasihatmu, di depan orang yang sedang bertemu di rumah Allah. Kau ingin merawat kedustaan. Kalau kau sebagai seorang khatib, maka itu selalu kau baca dalam khutbahmu. Masa ente berani banget berbohong di mimbar Jumat di hari Sayyidul Ayyam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, tapi dia bermusuhan sama saudaranya. Bohong, ente bohong. Bagaimana kita percaya ente memohonkan ampun buat orang yang ente nggak pernah kenal, nggak ada hubungan darah, sementara saudara satu kandung, sementara saudara yang punya kekerabatan kau sedang rawat kebencian berkepanjangan? Kan bohong namanya Pak, betul nggak? Nggak percaya gitu? Nggak, gua nggak percaya. Lu doain saudara-saudara yang kaum muslimin muslimat, orang yang di depan mata lu aja lu marahin. Hati-hati buat sang khatib, mereka ketika membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kau dipaksa membersihkan kau punya hati dari kebencian kepada orang lain bila engkau pengen termasuk orang yang jujur pada saat berdoa. Pada saat berdoa, apalagi kalau sampai pakai doanya yang disampaikan dalam kitab ini, Allahumma aslih man fi salahul muslimin wa ahlik man fi halaki salahul muslimin, Allahumma aslih umurul muslimin. Tambah nggak percaya kita kalau pada faktanya dia tidak mempunyai belas kasih kepada orang-orang yang boleh jadi mereka punya jasa dalam hidup kita. Orang yang punya jasa aja ente benci, bagaimana mungkin ente peduli kepada orang yang tidak punya jasa? Itu logika kagak mungkin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, karena ini menjadi masalah pada banyak orang. Karena perkara ini diceritakan di dalam Al-Quran tentang Qabil dan Habil, yang mereka
adalah orang yang punya hubungan darah. Ketika dua anak Adam sampai bertikai dalam urusan dunia, emang seperti setan. Jadi pada saat engkau mempunyai kebencian kepada saudaramu, ingat nih ayat bahwa Allah jadikan pelajaran, nggak pernah menguntungkan. Akhirnya nyesel untuk Qabil. Coba Ustaz boleh sedihin karena buat menjadi pengingat kita. Watlu alaihim naba abnai Adam atus. Naam, juz 6 ya. Surah watlu alaihim id qarraba qurbanan. Surat Al-Maidah ayat 27-28 aja. Sebenarnya sampai boleh ketemu Al-Maidah 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Naam, boleh terjemahnya Ustaz. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ceritain kepada mereka ya Muhammad. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritain tentang dua putra Adam. Nah, Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Lihat bagaimana menghadapi orang yang memusuhi kita. Kan faktanya juga kita akan dapati, Ustaz, saya nggak muslim dia, tapi orang muslim saya mulu. Ustaz, ini orang lewat batas. Kita lihat solusinya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran pada ayat yang akan diterjemahkan oleh Ustaz Basri. Sungguh jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi dikasih oleh Allah di dalam Al-Quran, bila kau mendapati ada saudara yang tambang banget jahatnya, gak kira-kira, kan susah yang namanya hidayah, maka engkau kudu belajar tentang dua putra Adam ini. Habil yang berkata, kendati pun kau membunuhku, aku tidak akan menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Maksudnya apa? Dia ngeladenin. Padahal ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan nyawa. Masa ente cuma diomongin, cuma difitnah, cuma dikhibah, terus kayak marahnya nggak keturungan, kayak nggak ada obatnya, tidak sampai kesentuh ente punya badan. Maka tidak ada alasan yang membenarkan engkau kalau ingin selamat kemudian membalas mereka. Nih lihat,
Bagaimana kemudian hamil diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ibrah, pelajaran buat kita, sampai nyawanya apa yang dia jadikan alasan? Ini akhafullah rabbal alamin. Aneh nggak takut mente? Enggak. Tapi aku takut kepada Allah. Maka bila dia menjadikan alasan takut kepada Allah, adalah satu bukti bahwa dia sayang jangan sampai kena seperti punya penyakit orang yang membencinya. Kan bisa aja ditimpalin. Emangnya dia doang Ustaz bisa begitu? Saya juga bisa. Kadang-kadang kan begitu saya kan bisikinnya. Masa melulu kita mau ngalah, sabar ada batasnya. Terus ente mau ngomong apa tentang qabil dan hadir? Maka pelajaran mahal adalah bila engkau takut kepada Allah dan bila engkau tahu bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan kepadamu, maka jangan pernah kau melakukan hal yang zalim yang sama kepada orang lain yang berbuat zalim kepadamu. Keren berat Pak, tapi kita perlu jadi orang yang diingatkan untuk melakukan itu. Capek nimpalin orang yang dengki, capek. Kayak kita nggak ada kerjaan aja, biarin dia aja yang nggak bisa tidur siang malam. Tuh orang dengki nggak bisa tidur dia, karena setiap saat memikirkan kita, sementara kita sibuk dengan aktivitas kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau orang punya penyakit dengki, kalau bahasa Betawi, uring-uringan mulu bawaannya, ada tenang-tenangnya. Waqad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, anna asra'ad du'a'i ijabatan du'a'u ghaibin li ghaibin. Dilihat rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi. Sesungguhnya paling cepatnya doa, apanya ijabahnya, terkabulnya, doa ghaibin li ghaibin, doanya orang yang gaib kepada orang gaib. Artinya doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, dia nggak tahu. Doa ghaibin li ghaibin itu cepat. Jadi kalau kita doain saudara kita, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ada perintah dari Allah, dan mohonkanlah ampun olehmu lidzambika, untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat. Nabi aja disuruh wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Inti jangan menjadi orang yang egois sehingga ada sebuah kalimat, udah yang penting urusan kita rapi, segala orang dipikirin. Kan kadang-kadang begitu. Iya, ente nggak berani ngeluarin dengan harta, nggak ada masalah, karena memang manusia diciptakan dalam potensi bakhil. Hanya orang-orang yang dijamin untuk mendapatkan keberuntungan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Setiap orang yang sudah dicabut sifat bakhilnya, itu dia orang yang beruntung. Tapi apa iya ente kagak juga mau doain dan saudara ente? Kan mumpung sekalian berdoa. Jadi kalau sampai berdoa yang kagak ngeluarin duit, dia kagak mau juga. Dan padahal sekalian dia berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa saudara-saudaraku. Maka itu kita baca Asmaul Husna termasuk di dalamnya. Kita doain anak-anak kita yang belum ada, kita doain. Buriyatina, guru-guru kita, saudara-saudara kita doain. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ditambahin kafatan amatan al ahya'i wal amwat, semuanya yang masih hidup atau yang sudah mati. Naam. Wa qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini Allah ceritakan orang-orang yang mendoakan kepada orang-orang terdahulu dengan redaksi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. وفي الحديث الصحيح دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك آمين ولك مثله
Saya ingin sampai mengejar pada hadis ini biar kita tahu saat engkau mendoakan saudaramu bukannya kau tidak mendapatkan bagian. Maka hadis ini dakwatul mar'il muslimi li akhihi, doanya seorang yang dia muslim li akhi kepada saudaranya bi dhahril ghaibi, dengan tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, mustajabatun. Ingetin, mustajabatun. Makanya banyak orang yang bilang, Ustaz tolong titip doa, atau kita bilang titip doa, kan kita ngomong, kita nggak tahu kapan dia berdoa. Tapi saat dia berdoa, maka itu doa mustajab. Penting tak kita kemudian berdoa atau meminta doa kepada orang lain. Kan kita nggak tahu dia berdoanya kapan. Maka disebutkan di zahril ghaib, jangan anggap enteng doa orang lain kalaupun kau tidak mengetahuinya. Jadi setiap ada kemudahan yang kau dapatkan, jangan-jangan ada doa saudaramu yang membuat urusanmu menjadi dapat kemudahan dan jalan keluar. Dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma sahhil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Kamu enggak pernah tahu tuh, tapi kita doain. Apa yang akan terjadi? Inda ra'si malakul muwakkalun, di kepalanya, di atas kepalanya itu, ini merupakan majas. Jadi tidak dipahami secara material. Ada malaikat yang dia diberikan tugas muwakkalun, kullama da'a li akhihi, tiap kali dia berdoa kepada saudaranya atau mendoakan saudaranya, qala malaku amin, berkata malaikat amin. Jadi kenapa doa itu mustajab? Karena malaikat ikut ambil bagian. Saking senangnya malaikat ketika melihat ada hamba Allah, umat Nabi Muhammad, peduli kepada saudaranya, sampai malaikat dalam hadis ini mengucapkan amin walaka mithluh, dan untukmu seperti yang kau doakan kepada saudaramu. Sudah 1 jam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.